material sebagai landasan fundamental untuk teknologi berkelanjutan. Profesor Berlian Sitorus SSI MSI Master of Science PhD, lahir di Barus pada tanggal 10 Oktober 1974, pangkat pembina tingkat 1 golongan ruang 4B, jabatan guru besar pada ranting ilmu atau kepakaran kimia fisik material pada prodi S1 Kimia Fakultas MIPA. Bergabung menjadi dosen tetap pada Universitas Tanjung Pura sejak 1 Desember tahun 2000. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Institut Teknologi Bandung pada tahun 1998 bidang ilmu kimia, S2 pada Institut Teknologi Bandung pada tahun 2001 bidang ilmu kimia fisik, dan S2 di Ghent University, Belgia pada tahun 2006 bidang ilmu Environmental Sanitation Bioscience Engineer, dan S3 pada University of Leicester, Inggris pada tahun 2020 bidang ilmu Nanomaterial Chemistry. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor, Wakil Rektor, dan seluruh jajaran pimpinan Rektorat Universitas Tanjung Pura. Yang terhormat Bapak Ketua, Sekretaris, dan seluruh anggota Senat Universitas Tanjung Pura. Yang terhormat Ketua Lembaga, Dekan, Wakil Dekan, dan seluruh jajaran pimpinan Dekanat Universitas Tanjung Pura. Yang terhormat seluruh sivitas akademika Universitas Tanjung Pura dan seluruh tamu undangan yang kami muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah yang berangkat dari bidang keilmuan yang saya tekuni, yaitu kimia fisik material dengan judul Kimia Fisik Material sebagai landasan fundamental untuk teknologi berkelanjutan. Perjalanan peradaban manusia dapat dibaca melalui perkembangan material dan teknologi yang digunakannya. Dari batu yang dimanfaatkan sebagai alat sederhana, kemudian manusia menguasai logam, membangun mesin industri, mengembangkan perangkat elektronik, hingga kini mampu merekayasa material pada skala mikro dan nano. Setiap lompatan menunjukkan bahwa kemajuan teknologi selalu seiring dengan kemampuan manusia memahami dan memanfaatkan sumber daya di sekitarnya. Karena itu, perkembangan ilmu material tidak hanya melahirkan teknologi baru, tetapi juga membentuk arah perkembangan peradaban manusia. Ketertarikan saya pada bidang ini mulai tumbuh saat saya menempuh pendidikan kimia, dan selanjutnya saya dibekali oleh ilmu sanitation di Ghent University, Belgia, yang membuka wawasan saya bahwa biomasa, sampah, dan residu industri dapat diubah menjadi material dan energi bernilai tambah. Perjalanan ini berlanjut pada studi doktoral di University of Leicester, Inggris, yang berfokus pada pengendalian pertumbuhan dan perakitan nanomaterial. Dari perjalanan tersebut, saya memahami bahwa struktur menentukan sifat, sifat menentukan fungsi, dan fungsi menentukan manfaat. Prinsip ini menjadi benang merah penelitian yang kami lakukan. Salah satu fokus yang kami kembangkan adalah pemanfaatan biomasa dan limbah organik sebagai sumber material dan energi. Melalui pendekatan kimia fisik, kami mengembangkan berbagai biomasa seperti limbah nanas, tandan kosong kelapa sawit, ampas tebu, dan sekam padi menjadi material fungsional bernilai tambah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa limbah bukan sekedar residu, melainkan sumber daya yang dapat melahirkan material dan teknologi baru. Selama lebih dari 2 dekade kami mengembangkan berbagai teknologi untuk mengubah biomasa dan sampah menjadi material dan energi yang bernilai tambah, termasuk biogas dan RDF. Hasilnya menunjukkan bahwa sampah tidak hanya perlu dikelola, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya dan energi yang baru. Salah satu fokus penelitian kami juga melalui pengendalian struktur dan proses transformasi dari biomasa itu mengembangkan menjadi material fungsional. Hasil penelitian tersebut menunjukkan jika kita dapat mengendalikan struktur hingga skala mikro dan nano, itu akan sangat menentukan kinerja material yang dihasilkan. Di samping aplikasi energi, biomasa juga dikembangkan sebagai material ramah lingkungan. Mikroselulosa yang diekstraksi dari berbagai limbah pertanian dan agroindustri seperti tandan kosong kelapa sawit, serat kulit pinang dimanfaatkan sebagai bahan pengisi bioplastik, sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan mikroselulosa mampu meningkatkan sifat mekanik sekaligus mempengaruhi karakter biodegradasi material tersebut. Perspektif yang sama kami terapkan pada residu-residu yang lain.
Silika dari sekam padi seperti red mud dari industri alumina berhasil dikembangkan menjadi material fungsional untuk berbagai aplikasi lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa limbah dapat menjadi sumber yang bernilai tambah. Selain selulosa, lignin dari ampas tebu juga berhasil kami kembangkan menjadi bioadhesive ramah lingkungan dan karbon dot sebagai sensor lingkungan, menunjukkan bahwa biomasa tersebut melalui fungsi dan dapat sangat beragam melalui pengendalian struktur dan proses pengolahannya. Hadirin yang saya hormati, memasuki era transisi energi dan transformasi teknologi, pengembangan material tidak lagi sekedar menemukan, tetapi merancang material dengan fungsi yang diinginkan. Didukung nanoteknologi, komputasi, kecerdasan artifisial, pendekatan ini membuka peluang lahirnya teknologi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan hasil penelitian menjadi solusi yang nyata dan berdampak bagi masyarakat serta lingkungan. Hadirin yang saya muliakan, harapan dan mimpi saya sangat sederhana, yaitu membawa hasil penelitian dari laboratorium menuju teknologi yang aman, ekonomis, dan berkelanjutan. Karena pada akhirnya, keberhasilan riset tidak berhenti pada publikasi, tetapi ketika inovasi tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Saya juga meyakini bahwa kemajuan ilmu pengetahuan lahir dari semangat untuk terus belajar, berinovasi, dan berkolaborasi. Perjalanan akademik yang telah kami tempuh hingga hari ini tidak pernah saya jalani seorang diri. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah mendampingi dan mendukung perjalanan saya. Pertama, saya ingin mengucap puji dan syukur kehadirat Allah Tritunggal Maha Kudus karena atas kasih dan karunia-Nya hingga saya bisa sampai di sini menerima amanah sebagai guru besar di Universitas Tanjung Pura. Kepada pemerintah Republik Indonesia melalui kementerian yang telah menetapkan saya sebagai guru besar dalam bidang saya, kepada Bapak Rektor, Ketua Senat, dan seluruh jajaran pimpinan universitas dan anggota Senat atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan, kepada dekan, jajaran pimpinan, serta seluruh dosen FMIPA Untan, tenaga kependidikan juga yang telah banyak membantu saya, kepada Ketua Jurusan Kimia, dan secara khusus kepada sahabat-sahabat saya, seluruh dosen-dosen di jurusan Kimia FMIPA Untan, kepada para senior dan mentor saya di FMIPA khususnya Bapak Profesor Dr. Tamrin Usman DEA almarhum dan Ibu Dr. Anda Harlia MSI yang telah membimbing dan mendampingi perjalanan karir saya sejak awal. Seluruh mitra kolaborasi diantaranya Bapak Dr. Sukandar, Profesor Feinardi Suwendo, dan pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya juga berterima kasih kepada Kepala UPA dan seluruh kolega UPA di Laboratorium Terpadu yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik saya. Terima kasih kepada para guru saya sejak sekolah dasar, sekolah menengah, serta seluruh dosen saya pada jenjang sarjana, magister, dan doktoral yang telah mendidik dan membentuk perjalanan akademik saya. Para pembimbing tunggal akhir saya dari S1 hingga S3, Profesor Dr. Bahari Amran, Profesor Dr. Surdia almarhumah, Dr. Bambang Ari Wahyudi, Profesor Willy Verstraete, dan Profesor Sheng Fuyang atas bimbingan yang diberikan pada setiap jenjang pendidikan tinggi yang saya tempuh. Para pemberi beasiswa di Karya Siswa Dikti, FLIR West Belgium, dan LPDP yang memungkinkan saya melanjutkan studi dan mengembangkan diri. Teman-teman saya di PPI Gen dan juga di PPI Leicester, sesama awardee FLIR, PPI Leicester, dan juga terkhusus keluarga ICC Leicester atas persahabatan, kebersamaan, dan dukungan selama studi. Saya juga berterima kasih karena di tanah perantauan ini kami telah menemukan keluarga dalam keluarga besar Punguan Sitorus, Panjaitan, Siregar, Conak Malela, maupun lingkungan Regina Seli. Terima kasih atas doa, perhatian, dan kebersamaan yang selalu menguatkan kepada kami. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan juga kepada hadirin sekalian yang masih sabar menunggu hingga orasi terakhir ini. Perjalanan ini tidak hanya dibangun oleh ilmu, pengetahuan, dan kolaborasi semata, tetapi karena di balik setiap langkah ada cinta, doa, dan dukungan.
Saya berterima kasih kepada yang saya hormati, orang tua saya, Bapak Dr. Andrews C. Sitorus dan Ibu Siregar yang sudah lebih dulu berpulang. Keteladanan mereka tetap hidup dan menyertai perjalanan saya hingga hari ini. Kepada kakak-kakak dan abang saya, Samson Yanto Yanes Sitorus, Kak Santi Asronapita Violenta dan adik saya Dewi Sitorus, dan seluruh keluarga besar kami, baik Oparan, Opu Samuel dan Opu Marihot Panjaitan. Saya sungguh bersyukur atas doa dan dukungan yang terus menyertai. To our son Lucas Benedict Panjaitan, growing alongside you has been one of the greatest blessings of this journey. Your presence has brought joy, strength, and meaning to every step along the way. Kepada suami saya, Profesor Dr. Ing Seno Darmawan Panjaitan, terima kasih telah berjalan bersama saya dalam perjalanan ini. Seluruh doa, dukungan, dan keteladananmu telah menguatkan saya dalam setiap langkah hingga hari ini. May we continue to grow together as professors, as partners, and as parents, embracing every step that still lies ahead. Pada akhirnya, saya sungguh bersyukur karena kasih karunia Tuhan telah menyertai setiap langkah perjalanan saya ini dan membawa kita sampai di sini. Terima kasih juga bagi seluruh hadirin yang bersedia mendengarkan seluruh orasi hingga orasi saya yang terakhir ini. Terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita. Demikianlah orasi yang disampaikan oleh Profesor Berlian Sitorus, SSI, MSI, Master of Science, PhD, Guru Besar dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tanjung Pura. Demikianlah orasi